Sobat Uki hebat sekalian, selamat datang dalam acara Marhalat The Series. Mari ngobrol hidup sehat untuk kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tambahan terkait kesehatan. Nah, di siang hari ini kita akan membahas mengenai topik kita, yaitu pemeriksaan dini kanker payudara di tengah pandemi. Tapi tentunya kalau kita mulai, kita kenalan dulu dong ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani, dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Monica, spesialis bedah. Selamat siang dokter. Gimana dokter kabarnya? Baik, sehat, aman ya dok ya dari COVID-19 ya? Amin. Oke deh. Jadi sedikit info untuk Sobat Uki hebat sekalian. Sesi kita ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan dini kanker payudara di tengah pandemi. Jadi untuk para ibu-ibu, para wanita ya, walaupun sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19, kita juga tidak boleh lupa akan penyakit-penyakit ataupun deteksi-deteksi penyakit lainnya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membuka pertanyaan. Jadi para Sobat Uki hebat sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung masukkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Uki. Oke deh, sebelum kita memulai, kita mungkin kenalan dulu sama narasumber kita. Selamat siang Dokter Moni. Aduh, dokter cantik banget auranya ya dok ya. Betul-betul inspirasi deh pastinya untuk para wanita di luar sana terkait topik kita hari ini. Sebelum kita mulai, boleh dong ceritain sedikit di tengah pandemi ini kegiatannya apa aja dok? Lagi sibuk apa aja? Kalau sibuknya ya paling cuma di sini saya juga kan emang mengurangi praktek ya. Makanya sih paling saya cuma prakteknya di rumah sakit. Oh gitu. Jadi masih tetap aktif memberikan pelayanan kesehatan ya. Nah, kalau menurut dokter gimana nih dokter, sekarang COVID-19 tuh makin melonjak banget dokter. Apa sih yang kurang atau mungkin apa sih yang harus diperhatikan untuk Sobat Uki hebat yang menyaksikan? Ya yang paling penting sih menurut saya ya, kita tetap harus taat sama protokol kesehatan ya. Itu benar-benar udah mutlak harus wajib kita kerjakan. Nggak ada yang lain, protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita juga ya. Dan bukan hanya kita aja, tapi orang-orang terdekat kita. Oh, jadi penting banget ya untuk Sobat Uki hebat harus taat sama protokol kesehatan. Meskipun PPKM, work from home gitu ya, di rumah aja, tapi jangan di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, tetap produktif dan selalu menggunakan masker, kalau bisa double masker ya dok ya, jika ingin berpergian. Oke deh dok, terkait topik kita hari ini, kalau menurut dokter bagaimana sih dok pelayanan kesehatan khususnya pendeteksian dini kanker, apalagi kita sekarang menghadapi pandemi ini dok? Pasti orang-orang pada panik ya kalau tiba-tiba tuh ada benjolan gitu ya, apalagi wanita benjolan di payudara. Cuma kita memang tetap harus tahu benjolannya ini apakah dia jinak atau ganas, sehingga nanti kita tahu nih kapan kita harus datang segera ke rumah sakit saat pandemi kayak gini, atau kita bisa menunda sampai angka atau pandeminya ini agak rendah gitu ya. Jadi emang dia ada 2, jinak dan ganas gitu ya. Kalau kira-kira benjolannya memang munculnya kita udah tahu udah lama, udah sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kemudian dia tidak cepat membesar, benjolannya awalnya misalnya sebesar kelereng dan dalam 2 atau 3 tahun segitu aja, nah itu kita masih bisa nanti diperiksa. Tapi kalau misalnya 6 bulan yang lalu dia muncul sebesar kelereng, terus kemudian tiba-tiba dalam 6 bulan kok saya merasa tambah besar ya, sebesar kuil atau ini, yaitu kita harus sebaiknya segera memeriksakan ya. Wah, itu informasi yang penting sekali nih ya. Jadi kalau Sobat Uki hebat di rumah yang ngerasa ada benjolan ya dok ya, benjolan yang istilahnya dalam waktu 6 bulan itu sudah cepat membesar ya, bahkan sudah mengkhawatirkan, ditambah mungkin nyeri kali ya dok ya. Bisa nyeri, kemudian ada lagi dia benjolannya terabanya keras. Kemudian kalau dia jadi setiap wanita sebenarnya apalagi sudah mulai usia pubertas, itu sebaiknya apalagi usia 40 ke atas ya, itu harus melakukan yang namanya sadari.
periksa payudara sendiri. Nah itu kita periksa setiap kali kita mandi itu kita harus melakukan perabaan payudara sendiri dari searah jarum jam, bolehnya kita raba melingkar, bisa dari dalam keluar, misalnya dari putingnya itu ke arah luar gitu, itu kita raba. Nah kalau misalnya ada benjolan kita periksa tiap bulan, tapi sebaiknya diperiksanya kurang lebih 2 minggu sebelum atau setelah haid, karena kalau lagi haid itu kan biasa payudaranya lebih kencang ya, lebih padat, jadi agak susah kadang. Jadi sebaiknya 2 minggu sebelum atau setelahnya kita harus periksa. Nah itu kita harus lihat apakah dia tambah besar, nyeri, terus keras enggak benjolannya, terus dia terfiksit itu dia nggak bisa digerak-gerakin ya. Kalau yang bisa lari-lari itu kayak kelereng itu bisa, itu biasanya kemungkinan jinak. Tapi kalau yang dia lengket gitu ya nggak bisa digerakin, biasanya dia kemungkinan ganas. Terus ada bisa keluar cairan dari puting, terutama darah ya. Nah itu kita harus hati-hati, sebaiknya langsung segera diperiksakan, jangan menunda terlalu lama kalau seperti itu. Jadi kalau tadi sudah ada beberapa kriteria yang mirip-mirip yang tadi sudah dokter jelaskan, itu harus segera diperiksakan ya, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, kan banyak yang bilang harus menunda kunjungan ke rumah sakit nih dok. Kira-kira yang bagaimana sih dok yang emergency yang tadi mungkin dokter udah sempat mention yang harus banget kita kontrol ke dokter? Ya, kalau misalnya dia belum terdeteksi sebagai kanker ya itu tadi kalau dia ada mengarah curiga ke arah ganas yang cepat membesar, nyeri, keluar cairan atau darah dari puting, kemudian keras, nah itu sebaiknya segera memeriksakan ke rumah sakit, tetap dengan protokol kesehatan ya ke rumah sakitnya. Tapi kalau misalnya dia benjolannya udah 2 tahun yang lalu atau masih segitu-segitu aja, mungkin masih bisa ditunda untuk ke rumah sakitnya. Tapi kalau dia udah cepat membesar, nyeri, kemudian ada kemerahan di kulit payudaranya, ya itu sebaiknya segera diperiksakan. Jadi intinya kalau perkembangan progresif gitu ya dok ya, cepat kok tiba-tiba makin membesar, nah ini para sobat hebat harus segera untuk konsultasi ke dokter ya, jangan tunggu-tunggu lagi ya, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya. Oke, nah kalau dari dokter sendiri ini dok, kan kita sekarang sudah menghadapi pandemi COVID-19 ini luar biasa ya dok ya, pertambahan kasusnya itu udah sampai lebih dari 50.000, 40.000 gitu. Apakah pandemi COVID-19 ini sendiri memang bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker dokter? Kalau itu belum ada penelitian, maksudnya COVID-nya untuk meningkatkan risiko kanker tuh saya belum pernah baca sih ya, jujur untuk meningkatkan risiko kanker tuh belum ada ya. Jadi sobat Ukira jangan langsung panik ya, mentang-mentang udah misalkan survivor COVID atau terkena COVID, belum tentu gara-gara itu bisa jadi penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Jadi sampai sekarang itu memang belum ada penelitian atau hubungannya. Nah tadi kan kita sudah membahas terkait kanker dok. Kalau kanker payudara itu sendiri apa sih dok yang memicu, atau apakah ini memang genetik atau bagaimana dok? Ya paling utama memang genetik ya, tapi selain itu ada juga faktor-faktor resiko lainnya, terutama kalau untuk kanker payudara ini dia hormonal ya. Jadi biasanya kita lihat faktor resikonya, dia nanti biasanya kita tanyakan ke pasiennya usia dia pertama kali mens ya, atau dia menopause-nya kapan. Kalau lebih cepat biasanya katanya angkanya lebih tinggi untuk meningkatkan dia ke arah kanker payudara gitu ya. Terus kalau misalnya riwayat menyusui kemudian punya anak atau tidak, ya itu ada pengaruhnya untuk meningkatkan atau menurunkan risiko kanker payudara. Juga bisa obesitas ya, itu faktor risiko meningkatkan terjadinya kanker payudara. Tapi yang paling banyak memang genetik yang mempengaruhi. Jadi berarti kalau ada riwayat keluarganya yang memang punya kanker payudara, ya, mungkin berarti anaknya juga harus dideteksi ya dok? Ya, harus lebih waspada ya. Kalau seperti
harus mungkin anaknya atau keluarganya yang harus lakukan gitu kalau mengetahui ternyata mama saya kanker payudara gitu misalnya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau memang ada seperti itu ya kita harus waspada. Yang ada benjolan sebaiknya segera diperiksakan ya. Kalau misalnya memang dari keluarganya tuh ada ininya, terutama keluarga yang derajat pertama kayak orang tua ya, itu yang paling berpengaruh ya. Kalau di luar negeri biasa atau di tempat pendidikan yang sudah lengkap itu biasanya diperiksa untuk genetiknya, ada yang namanya kalau genetiknya itu diperiksa biasanya. Tapi kalau di Indonesia kayak masih belum terlalu banyak ya, kalau di luar negeri sih sudah. Nah itu kalau kita paling ya itu aja, kita lihat kalau mulai ada benjolan kita harus langsung aware, dan paling tidak kita pola hidup sehat ya, makanan kita jaga gitu ya. Itu harus paling utama sih kalau memang sudah ada keluarga yang riwayat dengan kanker payudara. Ini informasi yang penting sekali nih ya Sobat Optik Hebat. Jadi kalau ternyata memang sudah ada keluarga yang riwayat cancer, maka harus segera dideteksi dari dini ya dengan gerakan sadari tadi ya dokter ya, dengan perabaan, dan pastikan itu tidak progresif ya. Kalau progresif tadi langsung membesar, langsung segera konsultasi ya. Jangan salah juga kalau tiba-tiba di wajah ada benjolan yang ternyata itu jerawat, beda ya dokter ya. Jadi pastikan itu benjolannya adalah benjolan yang menyerupai tumor atau cancer ya dok ya. Oke, nah kalau ternyata nih dok, wanita yang memang terkena payudara ini, apakah bagaimana nanti ke depannya dok? Apakah memang harus dioperasi, diambil organnya, atau bagaimana dokter? Jadi tahapan untuk mendeteksi kanker payudara itu ada beberapa ya. Jadi kita ada yang namanya clinical diagnostic ya, dari kita anamnesa, kemudian pemeriksaan fisiknya, kemudian nanti ada yang namanya imaging itu bisa dari USG, dari mamografi, kemudian nanti untuk penegakan pastinya dengan pemeriksaan histopatologi. Nah itu untuk penegakannya itu, histopatologinya itu ya memang awalnya kita harus mengambil benjolannya dulu. Jadi untuk menegakkan benar nggak nih dia ganas atau sebenarnya. Kalau dia ternyata ganasnya itu kita bagi dia menjadi early breast cancer, itu dia awal, atau kalau yang namanya early itu dia biasanya stadium 1-2 ya, belum ada keterlibatan kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening itu biasanya yang di ketiak kalau payudara ya, jadi ada benjolan di ketiak juga. Nah berarti itu kemungkinan ada penyebaran ke kelenjar getah beningnya gitu. Nah ada juga yang setelah early berarti kita langsung masuk yang advance itu lebih lanjut lagi, biasanya mulai stadium 3. Kemudian ada yang namanya metastatic breast cancer ya. Metastasis berarti sudah ada penyebarannya ke organ lain, misalnya paru, hati ya. Nah kalau yang early berarti kan biasanya benjolannya masih kurang di bawah 5 cm, itu kita masih ada yang namanya untuk mempertahankan payudara gitu. Jadi kita ambil benjolannya sampai bebas tumor, namanya tuh breast conserving surgery. Jadi itu mempertahankan payudara, tapi bukan hanya sekedar ukuran sih sebenarnya, karena kan besar payudara tiap orang berbeda ya. Jadi kita lihat perbandingan antara besar tumor dengan besar payudaranya. Kalau benjolannya ini diambil proporsional enggak untuk kosmetiknya kalau hanya diambil benjolannya gitu ya. Terus kalau memang yang sudah advance biasanya kita terapinya memang harus diangkat payudaranya ya. Kita tidak ya, jadi makin cepat ketahuan sebenarnya waktu kondisinya masih kecil masih lebih baik untuk ininya prosesnya ya. Jadi berarti lebih baik deteksi dari awal ya. Ya, jangan sampai nanti terlambat ternyata udah besar, mau nggak mau, apalagi udah sampai advance ataupun metastase ya dok ya. Jadi mau nggak mau harus diangkat ya. Wah itu penting sekali nih ya, apalagi kan sekarang orang lagi panik pandemi gitu ya, jangan sampai karena pandemi ini jadi lupa akan yang lainnya gitu.
Oke, nah tadi kan treatmentnya dokter. Tapi kalau misalkan ternyata memang ada riwayat, apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir? Mungkin ada pantangan makanan ataupun minuman. Kira-kira apakah ada dok? Enggak sih ya, cuma kan memang kalau yang dengan kita tahu tadi kalau yang kanker payudara memang dia lebih ke arah hormonal dan genetik, tapi tetap dengan yang makanan kita harus hati-hati. Dengan sekarang kan banyak makanan yang bahan-bahan pengawet tuh yang paling kita tetap memang harus waspada dengan yang itu. Paling tidak pokoknya yaitu tadi hidup sehat ya, olahraga, terus makanannya makan makanan yang segar ya, sayur, buah gitu. Jadi jangan sampai disepelekan juga Iya. dok ya, pola hidup sehat, olahraga gitu ya. Apalagi masih merokok lagi dok Iya, ya, itu juga itu jadi juga, salah iya. satu faktor risiko. Oke deh, nah untuk Sobat Uki Hebat tadi kan kita udah sempat bincang-bincang banyak sekali nih mengenai kanker payudara. Diinformasikan kembali untuk Sobat Uki Hebat yang ingin bertanya terkait topik kita hari ini, yaitu deteksi dini kanker payudara di tengah pandemi. Nah, silakan kalian ajukan pertanyaannya lewat kolom komentar ataupun chat box ya. Oke deh, selanjutnya nih dok ya, kan sekarang kita itu sekarang lagi masa-masanya vaksinasi COVID-19. Kalau dari dokter sendiri, kalau memang penyintas kanker payudara itu apakah diperbolehkan dok untuk vaksinasi COVID? Ya, kemarin memang beberapa pasien juga banyak yang datang ya karena dengan riwayat penyakitnya dia dengan kanker payudara, pasien-pasien dengan kanker sebenarnya ya, pasien-pasien dengan kanker diperbolehkan untuk vaksin selama tidak sedang menjalani tindakan kemoterapi atau tidak ada sedang dalam terapi apa gitu ya, apakah dia sedang dalam kemoterapi atau radioterapi atau ada tindakan gitu ya dari dokternya, mungkin apa harus ada operasi gitu. Kalau selama tidak ada itu boleh divaksin. Jadi aman ya dok ya? Aman. Apakah semua jenis vaksin atau hanya Semuanya vaksin? boleh. Oh Iya. boleh boleh. Jadi untuk para penyintas kanker Iya. gitu ya tetap diperbolehkan untuk vaksinasi COVID, asalkan tadi ya dok ya tidak sedang dalam terapi ya Iya, dok ya, tidak dalam terapi. kemo, radiografi ataupun radioterapi ataupun pembedahan gitu ya dok ya. Paling aman ya memang kita kan harus menyertakan surat keterangannya. Jadi kalau memang ada riwayat kanker ingin vaksin boleh mengunjungi ke bagian dokter bedah tumor atau dokter bedahnya untuk meminta surat layak tidak untuk divaksin. Jangan Aman juga. jangan assessment sendiri juga Iya. ya dok ya. Ya dikirain nggak ada apa-apa tapi ternyata tetap ya Sobat Uki Hebat, jika memang penyintas kanker alangkah lebih baiknya untuk konsultasi dulu ke dokternya, kemudian meminta surat rekomendasi baru dilakukan vaksinasi COVID-19 agar aman nantinya. Oke, nah selanjutnya nih dok, kalau untuk penyintas kanker sendiri ada kaitannya nggak sih dok untuk risiko terpapar COVID-19? Apa karena mereka mungkin imunnya lemah jadi lebih gampang kena COVID? Kira-kira bagaimana dok? Iya, biasanya kita lebih waspada pada pasien-pasiennya itu tadi ya yang dalam terapi ya, karena dia memang apalagi dalam kemoterapi itu kan imunnya ditekan. Nah itu benar-benar kita harus hati-hati dengan pasien yang sedang dalam terapi. Kemungkinan untuk terpapar bisa jadi lebih tinggi. Tapi tetap selama kita harus menjalankan protokol kesehatan sih, mudah-mudahan aman. Jangan sampai lagi terapi Iya. malah apa namanya loss lagi ya. Iya, protokol jangan kesehatan. takut ya, jangan sampai lagi menjalani kemoterapi atau apa putus hanya gara-gara takut ke rumah sakit gitu ya. Nggak apa-apa, boleh tetap dijalankan terus terapinya, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tapi saya juga jadi penasaran nih dok, kalau ternyata memang penyintas kanker ini sendiri terpapar atau positif COVID-19, apakah terapinya nanti bisa tetap dilanjutkan atau bagaimana dok?
untuk kemoterapinya biasanya itu di ini ya makan dari semua. Jadi nanti dilihat Iya, kembali ya, dilihat Dok, ya. dievaluasi biasanya. Oke, wah tadi menarik sekali dokter terkait cancer, terus kemudian COVID-19. Nah, kita lanjut nih dok, sebetulnya kembali lagi ke kanker payudara sendiri. Apa sih dok faktor-faktor yang paling harus diperhatikan yang bisa memicu kanker itu dok? Apalagi dari usia dini ya dok ya? Iya, biasanya usia pengaruh. Biasanya kalau yang mengarah ke arah ganas itu usia di atas sekitar 40, kemudian pernah menyusui atau tidak itu pengaruh ya, karena hormonnya, hormon estrogen dan progesteronnya itu sangat berpengaruh untuk menuju terjadinya kanker. Kemudian punya anak di usia berapa, apakah dia punya anak pada usia yang sangat muda juga itu cukup berpengaruh. Kemudian menopause yang terlalu lama, kemudian mens yang terlalu cepat juga bisa meningkatkan resiko ya. Terus terutama tadi yaitu genetik ya, ya. Kemudian pernah ada riwayat radiasi sinar di daerah dada ya, pada waktu yang lalu ada riwayat radiasi itu juga bisa meningkatkan resiko. Radiasi itu seperti apa dok? Radiasi yang di sinar gitu ya. Nah, kalau cuma hanya ronsen gitu ya, ronsen cuma satu kali itu sih nggak apa-apa ya, tapi yang penyinaran yang misalnya berulang itu bisa meningkatkan resiko. Ini juga harus diperhatikan nih ya. Oke, mungkin sekian ya dok ya pertanyaannya, tadi udah terjawab semua. Jika sobat Uki hebat ada yang ingin bertanya silakan. Sepertinya lagi pada makan siang mungkin ya dok. Tapi kalau dari dokter sendiri nih dok, sebelum mungkin kita mengakhiri sesi kita yang mungkin cukup singkat dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat Uki hebat, apa sih dok yang harus sekali diperhatikan untuk wanita zaman sekarang terkait kanker payudara? Karena kan memang kanker payudara dan kanker serviks itu yang paling banyak ya dok ya terjadi di Indonesia ya dok ya. Apa yang mungkin suka kita kadang lupakan gitu dok untuk pendeteksian kanker payudara ini? Ya itu paling kita harus waspada ya wanita, terutama harus sering melakukan sadari, terutama di usia kita yang sudah mulai 35, 40 ke atas itu sebaiknya melakukan sadari. Kemudian kalau memang sudah ada benjolan atau kita ada riwayat keluarga gitu ya, sebaiknya kita setiap hari melakukan setiap bulan itu melakukan sadari. Kemudian jika perlu kita ke dokter untuk memeriksakan untuk konsultasi lebih lanjut. Saya perlu tidak untuk melakukan pemeriksaan USG payudara kah, misalnya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali untuk atau mamografi kalau memang kita ada keluarga yang dengan riwayat genetik kanker payudara atau kanker, biasanya kanker organ ginekologi ya, itu biasanya akan meningkatkan resiko. Jadi kita harus perlu perhatikan kalau memang ada seperti itu, kita perlu sadari tiap bulannya. Begitu ada benjolan kita harus langsung waspada, langsung keluar, jangan ditunggu. Kadang pasien kan suka aduh nggak nyeri, nggak apa-apa lah gitu, datangnya tahu-tahu udah besar, udah yang ini ya, yang udah lanjut gitu. Jadi sebaiknya begitu ada benjolan boleh langsung dikonsultasi. Thank you banget dokter untuk waktunya dan semoga sesi ini bisa bermanfaat untuk sobat Uki hebat. Mungkin untuk penutup dok, boleh kata-kata penutupnya untuk sobat Uki hebat terkait topik kita dan bagaimana kita bisa mengantisipasi pandemi ini dok. Silakan dokter, satu pesan penutup. Pesan saya ya buat yang punya keluhan penyakit tidak perlu takut ke rumah sakit. Kalau memang tidak urgent, tidak emergency, boleh ditunda. Tapi kalau benar-benar sudah urgent, emergency, misalnya nyeri hebat jangan takut ke rumah sakit, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian
di rumah pun kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah, pakai masker, menjaga jarak, lihat ventilasi, tidak usah berkerumun, supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Oke deh, baik kalau begitu terima kasih banyak dokter atas waktunya, dan untuk sobat UKI hebat jangan lupa untuk follow terus Instagramnya @rsUKI dan nantikan sesi edukasi lain